Selamat datang lagi di penyelaman mendalam kita. Oke, hari ini kita coba urai soal yang lumayan pelik ya. Pajak Indonesia atas penghasilan Anda dari luar negeri. Dengan makin banyaknya aktivitas global, ini jadi relevan banget kan? Buat Anda WPDN atau mungkin BUT di sini. Betul sekali. Ada semacam, tarik-menarik lah ya. Indonesia ingin bagiannya, Anda pasti ingin efisien. Nah, sumber kita kali ini ada UU PPH, ya, terutama pasal 24 sama pasal 5. Terus ada aturan teknisnya nih, PMK 192 tahun 2018. Dan kita singgung dikit juga dampak UU Cipta Kerja nanti. Oke. Jadi, misi kita hari ini, kita coba petakan gimana penghasilan luar negeri itu digabung, terus gimana nentuin sumbernya buat pajak, apa aja sih yang kena pajak kalau Anda BUT, dan soal koreksi fiskal itu gimana mainnya. Sip. Tujuannya biar Anda dapat gambaran utuh gitu ya. Oke deh, mari kita bedah satu-satu. Mulai dari prinsip dasarnya dulu ya. Indonesia itu menganut worldwide income. Artinya, pada dasarnya semua penghasilan Anda sebagai WPDN dari manapun itu kena pajak di sini. Semua? Ya. Prinsipnya begitu? Detail teknis penggabungannya, itu ada di PMK 192. Oke, PMK 192. Gimana tuh cara gabunginnya? Apa langsung ditambahin aja semua? Nggak persis gitu juga. Gini, kalau penghasilan dari usaha atau trust tertentu di luar negeri, PMK 192 bilang yang digabung itu penghasilan netonya. Penghasilan neto ya, bukan bruto. Betul. Terus, kapan diakuinya? Nah, ini beda-beda. Bisa pas diperoleh, kalau itu penghasilan usaha. Diperoleh ya? Iya, tapi kalau penghasilan pasif lain, kayak bunga atau dividen gitu, itu diakuinya pas diterima. Jadi timingnya penting buat pembukuan Anda. Oke. Nah, ini nih saya mau tanya. Kalau bisnis di luar negeri itu ternyata rugi. Gimana? Apa ruginya bisa gitu? Ngurangin penghasilan kita di Indonesia? Kayaknya ini penting banget deh. Nah, Anda pas banget nanyanya, ini krusial. PMK 192 itu tegas banget, kerugian usaha dari luar negeri itu tidak bisa digabungkan. Oh, nggak bisa sama sekali? Sama sekali nggak bisa. Jadi, nggak bisa dipakai buat ngurangi penghasilan kena pajak Anda di Indonesia. Wah. Malah, ini nanti munculnya jadi koreksi fiskal positif. Jadi, kayak double hit gitu kan, udah rugi, pajaknya di sini nggak berkurang pula. Waduh, itu catatan penting banget berarti. Jadi kalau punya cabang untung di satu negara, rugi di negara lain, ya cuma untungnya aja yang dihitung di sini. Ruginya ya udah nggak dianggap gitu ya untuk pajak Indonesia. Persis seperti itu. Oke, penghasilan yang untung kan masuk hitungan nih. Tapi biar nggak kena pajak dua kali, kita perlu tahu juga kan, negara mana sih yang berhak majakin duluan? Tepat. Nah, disinilah pentingnya kita nentuin negara sumber penghasilan. Ini kuncinya. Buat mekanisme kredit pajak luar negeri atau PPH pasal 24. Kredit pajak ya, biar pajak yang udah dibayar di luar bisa jadi pengurang di sini. Betul, biar nggak double pajaknya. Terus gimana cara nentuin sumbernya? Ada patokan gampangnya gitu? Ada panduannya kok di UU PPH pasal 24 ayat 3. Logikanya sih ngikutin sumbernya. Contoh gampang ya, Anda sewain properti di Singapura, ya sumbernya Singapura. Oke, masuk akal. Tapi, ini ada tapinya nih. Kalau antara Indonesia dan negara itu ada P3B, perjanjian penghindaran pajak berganda, biasanya aturan di P3B itu yang jadi pegangan. Istilahnya, lex specialis. Jadi P3B bisa beda aturannya sama UU PPH kita? Bisa jadi. Makanya, penting banget buat selalu cek P3B yang relevan kalau memang ada. Oke, sip. Sekarang kita geser ke BUT ya. Bentuk usaha tetap. Ini kan kayak perwakilannya bisnis asing di sini yang jadi kena pajak kita juga. Nah, apa aja sih penghasilan yang dianggap sebagai penghasilan BUT ini? Menurut pasal 5 UU PPH, ada 3 kelompok utama nih. Pertama, ya jelas, penghasilan dari usaha atau kegiatan BUT itu sendiri di Indonesia. Ini standar lah. Iya, ini jelas. Kedua, ini yang sering jadi diskusi panas. Penghasilan kantor pusat di luar negeri, tapi dari usaha atau kegiatan atau penjualan atau jasa yang sejenis dengan yang dijalankan BUT di Indonesia. Tunggu. Penghasilan kantor pusat di luar, tapi bisa kena pajak di sini lewat BUT? Iya, bisa. Meskipun transaksinya nggak lewat BUT itu secara langsung, ini yang namanya Force of Attraction Principle, FOA. FOA ya?
Betul, dan yang ketiga, itu penghasilan pasif, kayak bunga, dividen, royalti dari Indonesia yang diterima kantor pusat. Tapi ada syaratnya, mesti ada hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan yang ngasilin penghasilan pasif itu. Hubungan efektif, maksudnya gimana tuh? Maksudnya, BUT itu punya peran lah dalam menghasilkan atau ngelola aset itu. Nggak cuma numpang lewat aja. Wah, yang FOE tadi kedengerannya luas banget ya cakupannya. Bisa kasih contoh simple mungkin? Bisa, bisa. Misalnya gini, Anda punya BUT di Jakarta, jualan mesin industri A. Terus kantor pusat Anda di Jerman, jualan mesin industri A juga, tapi lewat online, langsung ke pembeli di Surabaya. Nggak lewat BUT Jakarta. Oke. Nah, prinsip FOE ini bisa aja nalik penghasilan dari penjualan online si kantor pusat Jerman itu dianggap sebagai penghasilan kena pajak BUT Anda yang di Jakarta. Wah, oke, jadi bisa ketarik gitu ya? Jadi, prinsip FOA ini biasanya dibatasi cakupannya. Oke, paham. Oh ya, satu lagi soal BUT. Setelah dia bayar PPh badan atas labanya, laba bersih setelah pajaknya itu masih bisa kena pajak lagi loh. Namanya branch profit tax. PPh pasal 26 ayat 4. Tarifnya 20%. Kena lagi? Iya, kecuali kalau laba setelah pajak itu diinvestasikan kembali di Indonesia, sesuai syarat-syarat tertentu tentunya. Oke. Kompleks juga ya soal BUT ini. Nah, terakhir nih soal koreksi fiskal. Kita kan tahu ya, laporan keuangan buat investor yang pakai SAK itu, angkanya suka beda sama perhitungan buat pajak, yang ngikutin UU pajak. Di sini peran koreksi fiskal kan? Pajak? Jadi angka laba di laporan keuangan itu belum final buat pajak ya? Belum. Mesti direkonsiliasi dulu. Nah, contoh koreksi fiskal yang terkait penghasilan luar negeri tadi misalnya, koreksi positif yang nambah laba kena pajak. Yaitu tadi, kerugian usaha luar negeri, kan nggak boleh dikurangkan tuh secara pajak. Iya, yang tadi itu ya. Atau misalnya, PPh luar negeri yang udah Anda bayar, terus Anda catat sebagai beban di laporan laba rugi. Nah, secara pajakan itu harusnya jadi kredit, bukan beban. Jadi mesti dikoreksi positif juga. Oke, kalau koreksi negatifnya, yang ngurangin. Koreksi negatif, contohnya, mungkin ada dividen dari luar negeri yang Anda terima. Nah, kalau dividen ini Anda investasikan kembali di Indonesia sesuai ketentuan UU Cipta Kerja dan PMK 182/2021, itu kan dikecualikan dari objek pajak. Jadi, laba komersialnya dikurangi lagi pas hitung pajak. Oh, jadi ada pengecualian juga ya sekarang? Ada, berkat UU Cipta Kerja itu. Oke, jadi intinya proses rekonsiliasi atau koreksi fiskal ini penting banget ya buat dapat angka pajak yang benar. Sip lah. Jadi kalau kita rangkum cepat nih ya, penghasilan LN itu digabung, tapi ingat, ruginya nggak bisa ikut ngurangin. Terus, tahu negara sumber itu kunci buat kredit pajak biar nggak double. Betul. Lalu objek pajak BUT itu bisa luas banget gara-gara FOA tadi. Dan terakhir, jangan lupa koreksi fiskal buat jembatanin laporan komersial ke pajak. Tepat sekali. Dan dengan dinamika aturan baru kayak pengecualian dividen bersyarat di UU Cipta Kerja, terus ada lagi wacana pajak minimum global secara internasional, ya tantangannya jadi makin kompleks. Iya juga ya. Jadi pertanyaan buat Anda renungkan mungkin, apakah struktur bisnis dan investasi Anda di luar negeri saat ini itu udah cukup lincah dan optimal belum ya buat ngadekin aturan main pajak global yang ya kita tahu sendiri terus berubah ini?